warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Zain Maskuri, mahasiswi semester 4 program studi fisioterapi Universitas Airlangga. Amputasi adalah operasi pemotongan bagian tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan sakit atau penyakit dengan prosedur terencana atau darurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penata laksanaan fisioterapi pada amputasi long above knee, dimulai dari pre-operasi. Yang pertama, kita melatih active exercise training dengan 10 kali tiap sesi, 3 kali sesi tiap latihan, diulangi 2 kali sehari. Nah, selanjutnya kita juga melatih transfer mulai dari telentang ke duduk dan duduk ke wheelchair. Selanjutnya, kita juga melatih pasien untuk berdiri dengan 3 poin, bisa menggunakan walker atau juga bisa berdiri di samping memegang. Selanjutnya, kita juga memberikan edukasi kepada pasien mengenai kondisinya pasca amputasi, seperti adanya nyeri, adanya phantom sensation, adanya odem, adanya phantom pain, dan lain-lain. Selanjutnya, kita juga melatih pasien untuk breathing exercise, seperti deep breathing, kemudian pushlip breathing untuk mengurangi nyeri, serta latihan batuk untuk menghilangkan sekret pasca amputasi atau pasca operasi. Selanjutnya, post operasi. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah positioning. Untuk puntung atau area yang dioperasi, pastikan sejajar dengan anggota gerak yang lain. Jangan sampai hip fleksi ataupun hip abduksi. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya ulcus decubitus, posisi dibalik tiap 2 jam sekali. Selanjutnya, memulai latihan atau exercise pasca amputasi bisa dilakukan H+1 atau H+2. Ini disesuaikan dengan kondisi pasien, seperti vital sign yang sudah stabil atau belum, dan juga setelah ada lampu hijau untuk melakukan terapi dari dokter. Nah, H+1 atau H+2 ini kita melakukan active exercise untuk anggota gerak yang sehat. Dosisnya masih sama seperti pada saat kita pre-op. Kemudian untuk yang area puntung atau area yang telah dioperasi, kita melakukan latihan isometrik untuk memperlancar aliran darah di area yang telah diamputasi, yakni untuk otot quadriceps. Selanjutnya, kita melakukan latihan transfer, yakni dari telentang ke duduk dan duduk ke wheelchair, seperti yang telah dilatih di pre-op. Setelah pasien bisa duduk, kita juga bisa melatih pasien untuk berdiri. Melatihan duduk ke berdiri dan melatih keseimbangan dengan 1 kaki. Apabila sudah ada prostesis sementara, kita bisa melatih pasien untuk duduk berdiri dan latihan keseimbangan dengan partial weight bearing, bisa di samping bed atau juga bisa menggunakan walker. Logika untuk area ini adalah area yang diamputasi. Sekarang kita mau melakukan latihan isometrik untuk otot quadriceps. Ayo Mbak di sini. Nah, oke, ayo Mbak, ditekan Mbak ke bawah Mbak, tekan ke bawah, ya ditekan. Oke, relax. Ayo ditekan lagi. Sekarang hamstringnya Mbak, naik Mbak, tekan naik Mbak. Ya, tekan ke bawah Mbak. Ya, oke. Selanjutnya, H+3 hingga H+13, latihan-latihan yang dilakukan di H+2 atau H+1 tadi diulang, kemudian ditambah dengan latihan partial weight bearing di parallel bar. Apabila pasien sudah bisa atau sudah mampu berjalan kurang lebih 3 meter, kita bisa melatihnya partial weight bearing dengan menggunakan walker, dengan prostesis sementara. Selanjutnya, kira-kira di hari ke-20, apabila prostetik yang baru sudah jadi, kita bisa melatih gait training dari awal, seperti duduk berdiri, kemudian berjalan di parallel bar, kemudian berjalan menggunakan walker dengan partial weight bearing. Apabila sudah bisa, kita juga bisa melatih pasien untuk non-weight bearing, apabila di situasi dan kondisinya sudah memungkinkan. Kita harus memperhatikan phantom pain dari pasien atau nyeri yang dirasakan pasien. Kemudian odema yang ada di puntung, apakah mulai mereda atau belum. Jadi pasien kan pasti diberikan obat oleh dokter untuk mengurangi odemanya, tapi kita juga harus memberikan fasilitasi kepada puntungnya agar puntungnya terbentuk dengan bagus seperti runcing. Jadi nanti pada saat dimasukkan ke soket itu bisa fit dan bagus, tidak
belenduk di bawah. Selanjutnya kita juga memperhatikan vital sign pasien, harus diukur sebelum dan setelah latihan, serta kita tidak boleh melatih pasien hingga kelelahan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.